Suatu ketika akan datang masa itu, yaitu masa kematian Anda. Hei orang kaya yang punya kekayaan, ingat, kalau Anda meninggal dunia, ketahuilah semua yang Anda miliki akan Anda tinggal. Rumah megah, kamar mewah yang Anda bangun dengan AC yang lengkap, kasur empuk yang Anda beli. Kalau Anda meninggal dunia, Anda berpesan kepada semua ahli waris, kemudian Anda pakai perjanjian, minta dinotariskan 1000 notaris bahwasanya, nak, kalau abah mati nanti tolong biarin abah di kamar ini seminggu saja, nak ya. Nggak boleh, Pak. Kirim sana ke liang lahat itu semua. Dan apa yang Anda temui di liang lahat, yang Anda temui adalah apa yang sudah Anda berikan. Hari ini adalah hari cerdas, insya Allah. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Yang punya jabatan, dengar hai punya jabatan. Apakah jabatan kan macam-macam. Jabatan bukan saja presiden, bukan saja gubernur, DPR kayaknya jabatan juga ya. Ini masya Allah ada pejabat-pejabat, ada polisi ahli surga, ada tentara ahli surga, macam-macam. Ini kan kelihatan model-model ini, model insya Allah orang selamat ini. Amin. Jabatan Anda akan ditanya, untuk apa jabatanmu, kekayaanmu. Jangan sampai di saat dicabut nyawa kita ternyata kita kebingungan. Di alam barzah tak taunya kebingungan. Ternyata semuanya menakutkan, pertanyaannya mengerikan. Kenapa kau tidak peduli dengan tetanggamu yang fakir? Kenapa kau tidak peduli dengan anakmu? Kenapa kau biarkan anakmu tidak kenal Allah? Hukuman. Kenapa kau tidak peduli dengan anak tetangga? Kenapa ada musola didirikan kau diam saja, hartamu kau tinggal begitu saja? Semakin menyesal. Sebelum terjadi penyesalan yang tiada arti lagi nanti, maka ayo sekarang berpikir. Kita akan mati semua, hai hamba Allah. Di saat Anda meninggal dunia, ketahuilah Anda lihat yang suaranya lantang menjadi tidak bersuara, jabatan pun langsung hilang, kekayaan pun langsung hilang, hartanya jadi milik anak-anak. Anda tidak punya apa-apa. Sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada orang punya gigi emas, giginya emas, lah kok mau dikubur, lah kok ahli waris yang nggak rela? Kalau nggak rela, saya nggak rela karena emasnya mahal banget, emas 24 karat, ini ada 7 gram, wah ini kacau, cabut karena bukan milik Anda. Artinya betul kalau kita meninggal dunia nggak punya apa-apa. Maka mumpung masih hidup, Anda berbuat baik untuk diri Anda, dan jangan biasa ngerepotin anak. Nah, nanti kalau abah wafat, tolong tanah sebelah sana kamu jual ya, berikan ke pondok dan masjid. Iya bah, siap bah. Abahnya meninggal dunia, tanahnya ditawarkan harganya 3 miliar, 3 supermarket, pusing, nggak dikasihkan, neraka. Kalau berbuat baik hari ini, jangan nunggu ke nanti, nak. Anak urusan berbakti. Bahkan Anda kadang membebani bakti sehingga anak mengeluarkan duit 3 miliar mau dikasihkan pondok. Aduh, entar kan belum ditulis suratnya, tapi kan Abah sudah ngomong, nggak ada yang tahu kan, dipikir Allah nggak dengar begitu. Oh, ini banyak kejadian. Makanya sekarang Anda berbuat untuk diri Anda orang kaya, Anda tuh yang capek, Anda yang cari kerja, kena terik matahari, meres keringat Anda. Maka berbuatlah, Anda siapkan rumah Anda nanti di akhirat. Adapun anak-anak Anda didik agar mengeluarkan dari hartanya nanti di saat Anda wafat, agar dia punya bekti dengan hartanya, bukan harta Anda. Bukan harta Anda. Harta Anda sekarang Anda siapkan. Ada harus takut kalau ternyata nanti di alam barzah, Masya Allah, ternyata kita tidak peduli urusan anak-anak kita, urusan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita kembalikan kuncinya, itu kunci kasih sayang tadi yang dihadirkan oleh Allah di hati Rasulullah, yang beliau adalah rahmatan lil alamin, raufur rahim. Jadi kalau Anda peduli dengan anak Anda lalu Anda kirimkan ke tempat mulia untuk belajar agama, sesungguhnya itu karena kasih sayang Anda. Yang nggak pernah kasih sayang itu biarkan anaknya gatel korengan, biarin nggak diobati. Nggak kenyal luka nggak diobati, ya begitu. Itu kan urusan jasad, termasuk di saat anaknya bandel badung, tidak pernah dihantarkan kepada kemuliaan, maka sesungguhnya orang tua tidak punya kasih sayang. Anda pun akan marah-marah jika ada seorang ibu anaknya luka, kemudian di saat dikasih betadin kan nangis-nangis, gara-gara nangis ibu kasihan, nggak apa-apa jangan dikasih betadin. Sementara susternya atau perawat dokter mengatakan, enggak, ini kena infeksi bu, kalau dikasih betadin nanti tambah mengembang. Kata dokter, karena tadi kesiram apa, dia koceh di mana, kena air mana, ini bakal infeksi, kasih betadin. Setiap mau dikasih nangis ibunya. Katanya apa? Jangan dokter, biarin, saya sayang sama anak saya.
Gorengan besok langsung lubang begitu. Nah, sayang model Pak. Sayang itu kadang membuat nangis sesaat tapi untuk senyum esok hari. Senyum selamanya nanti. Nangis sesaat. Itulah orang cerdas. Namanya anak kecil belum ngerti kalau betadin obat yang sesungguhnya. Sama di saat diantarkan ke pondok mungkin gelisah dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk pondok lihat ini tenang-tenang semuanya nih. Hatinya tentram karena dia ngerti disitulah kemuliaannya. Nah, kuncinya kasih sayang. Lah kalau sudah punya kasih sayang, Anda punya kasih sayang. Nah, ini akan diuji lagi kasih sayang kepada anak. Ini kadang juga egois. Orang hanya peduli dengan anaknya sendiri. Sehingga doanya pun tidak egois. Tahu doanya orang egois begini kalau doa. Ya Allah, semoga anakku jadi orang soleh, anakku jadi orang alim, anakku jadi orang baik. Semoga anakku selamat dunia akhirat ya Allah. Ada yang bisik, anak tetangga gimana? Entar dulu ya Allah, yang penting anak saya dulu. Wah, ini orang egois. Padahal kepedulian Anda kepada orang lain itu tanda hati Anda hidup, karena dia umat Nabi Muhammad SAW. Dan itu kalau kita kembangkan begitu mudahnya. Ada gempa Cianjur, Anda pasti bergegas menjadi orang pertama yang berjuang. Di saat ada problem Palestina, ketahuilah anak Anda sekolah bisa belajar enak, Anda makan enak di pondok, tapi ingat di Palestina hari ini apa yang terjadi. Kalau memang Anda punya hati hidup kayak tadi, dengar suara seruan Palestina, Anda bergegas menjadi orang nomor satu. Nah, permasalahannya hati hidup atau tidak. Kalau sudah hatinya tidak hidup, apapun berita yang didengar hanya sekedar berita saja. Sehingga sekarang berita musibah untuk kaum muslimin bagi seseorang sebagai sekedar berita. Mungkin ada orang dengar berita tentang wah Palestina ada pembantaian, itu ada gambar pembantaian, ada kepalanya pecah, ini semuanya retak, ini. Dia gambar, tatanya apa? Bukan dia menangis, bukan dia sedih, akan tapi dia mengeluarkan handphone. Aku punya gambar lebih serem lagi nih. Kalau orang semacam ini hanya ribut saja. Di saat ada seruan Palestina, bukan bergegas mendoakan, bukan bergegas memberikan apa yang ia miliki. Karena apa? Hatinya tidak hidup. Maka bersama ini juga lihat, Anda ngurusi Al-Bahjah oke, tapi Palestina harus Anda pikirkan. Hari ini Palestina perlu bantuan. Permasalahannya bukan urusan Palestina, urusan hati kita ini loh, punya peduli atau tidak. Kalau orang Palestina ahli surga, manusia sejagat sudah membantu, tapi Anda di mana? Kami sampaikan bahwasanya Al-Bahjah ini berjalan. Kalau seandainya mohon maaf kami lepas dari Al-Bahjah, naudzubillah, Ustadz Muhammad lepas, Abah Haji saya lepas, ini urusan Allah, bakal dikirim orang lebih bagus dari kita. Makanya kita harus merasa punya hajat kepada program kemuliaan. Saya yang perlu selamanya di situ sampai mati. Kalau perlu lagi ngontrol bangunan, meninggalnya di situ. Tapi sudah tua panjang umur ya, semuanya panjang umur. Waktu ngajar di tempat mulia, kita yang rindukan itu. Itu tanda cinta Rasulullah SAW. Kalau tidak kita akan rugi hamba Allah. Maka siapapun Anda, ayo peduli ya, peduli dengan tempat semacam ini. Bersyukur yang sudah bisa sambung, bisa gabung. Dan dengan cara inilah kami mengajak orang sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah Al-Bahjah ada di mana-mana. Disambut oleh hati-hati yang dipilih oleh Allah. Sampai bingung kita, kemarin ada orang ngasih tanah lagi, bagaimana bangunnya ya? Ya tenang aja, yang penting tanah diterima, nanti ada Allah kirim hamba yang bangun di atasnya. Kan Allah maha kasih, ahli surga kan banyak, bukan sekelintir, banyak ahli surga, termasuk Anda semua insya Allah ahli surga. Maka berpikirlah apa yang bisa Anda lakukan untuk perjuangan Al-Bahjah nanti. Kan sudah ada rambunya tentang guru-guru, iya, baik. Kemudian mari kita masuk, bahwasanya kita akan tinggalkan ini semua, hamba Allah. Jangan sampai kita nanti ternyata ditahan, tidak boleh masuk surga karena kita tidak punya kedulin kepada kemuliaan, tidak peduli dengan pondok pesantren, tidak peduli dengan anak-anak kita, tidak peduli kepada Palestina, kita akan rugi. Alhamdulillah pondok sudah berkembang. Kita juga dimudahkan mendatangkan guru-guru. Kalau di Al-Bahjah alhamdulillah, insya Allah kita terus berusaha, kita datangkan orang-orang masya Allah hebat. Kita yang mengajar anak-anak kita adalah juga ulama-ulama. Bahkan bukan ulama dari negeri kita, alhamdulillah Indonesia juga kaya ulama. Akan tapi di antara mereka justru ulama juga dari luar negeri. Ada di sini yang ngajar anak-anak kita, Dr. Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir beliau ngajar, Syekh Mustafa Abdul Nabi dari Mesir, Syekh Abdul Qadir dari Syam, dan nanti banyak ada Syekh Mar'i dari Syam, dan masih banyak guru-guru dari luar negeri. Nanti ada Syekh Ali, banyak. Kita alhamdulillah. Jadi wahai para wali santri dan juga para pejuang, Al-Bahjah selalu ingin membuat tambahan kemajuan. Pengennya targetnya punya kampus, tapi kualitasnya memang di Indonesia kualitasnya juga kualitas luar negeri. Tentunya akan kita datangkan guru-guru yang hebat, dan mendatangkan guru hebat juga perlu bagaimana kita
menyiapkan semuanya, tempat murid, santri-santri. Biarpun gurunya hebat, kalau santrinya nggak punya dasar, mau ngapain dia? Maka ini kita rintis dari awal. Ada menghafal Quran di usia dini, dan ini kami informasikan promo kemuliaan saja. Ini hari ini promo di Pak Al-Bahjah ada tahfidzul Quran di usia dini, menghafal Quran. Tapi ingat, menghafal Al-Quran di Al-Bahjah itu untuk kelas TK, taman kanak-kanak. Hei anak-anak, ngapal Quran belum apa ente? Jangan sok ente, belum. Ngapal Quran berapa juz ente? Belum, 30 juz Quran belum. TK di sini. Kalau sudah menghafal Quran, lanjutkan belajar. Jangan sudah hafal Quran langsung berhenti. Itu hanya bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Kita diperintahkan untuk memahami isi Al-Quran. Sebab rata-rata di Al-Bahjah memang dasarnya TK-nya dimasukkan menghafal Quran di usia kecil. Setelah menghafal Quran kita masukkan kelas tafaqquh, belajar ilmu syariat dasarnya, belajar ilmu nahwu sorob dulu, kemudian belajar bahasa Arab, kemudian tahqiqul mutun, memahami materi-materi, semua materi-materi agama, baru nanti itu akan kita masukkan di kampus kita. Kalau sudah masuk kampus kita, kami rindu pengennya cita-cita. Kampus itu kan kuliah kan biayanya besar. Beranak tidak tahu setiap bulan itu berapa juta, itu ibaratnya begitu. Tapi kami pengen bahasanya mereka kalau sudah masuk kampus yang belajar ilmu agama syariat, kalau bisa nggak perlu bayar, free mereka. Siapa yang membiayai? Saya rindu Anda semua yang membiayai. Anda kaget nanti di surga nanti, loh kok saya kok banyak pahalanya ulama. Saya bukan ulama. Rupanya Anda ikut anggil menjadi orang tua asuh santri-santri berpotensi. Mereka jadi ulama. Yang ngerti bahasa Arab Anda tes ini masih tahqiqul mutun, belum kelas kuliah. Tahqiqul mutun adalah sebelum kuliah. Anda sudah bisa berbicara bahasa Arab dengan mereka. Ini tahqiqul mutun tes. Mutun. Ayo. Habis ini yang lulus baru kuliah. Yang tidak ngulang, tidak pernah takut mengulang. Kenapa? Mencari dasar, menguatkan dasar adalah penting. Ya sayang ya. Habis itu masuk kelas kuliah Steba 1, 2, 3. Harapan kami anak-anak yang sudah masuk Steba ikut peraturan kami, karena kebetulan punya guru-guru alim. Jangan sampai tanggung, keluar jadi fuqaha yang sungguh alim yang sesungguhnya. Guru-guru masih akan mendampingi beliau. Karena kita duduk kemarin dengan Fadilat Syekh Mustafa Abdul Nabi dan juga Syekh Muhammad Jidhi dan lainnya. Pengennya anak-anak nanti di antara anak yang sudah belajar harus ada disaring lagi yang memang takhasus menekuni dunia fikih, dunia syariah, dunia akidah yang hebat. Itu perlu tenaga, perlu energi, perlu dukungan semuanya. Kami tidak pernah doa begini Pak Ibu yang soleh-solehah, tidak pernah doa ya Allah semoga Al-Bahjah punya gunung emas. Kalau punya gunung emas nggak punya kawan, pahala saya jadi sedikit. Akan tapi kami selalu berdoa begini, ya Allah, kalau saya minta doa sama orang begini, ya Allah kirimkan ke Al-Bahjah hambamu yang tulus, ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah, dan kami mohon jadikan kami bersama mereka, jangan tinggalkan kami. Itu doa yang tidak pernah kami lepas. Kami ingin sebanyak-banyaknya orang datang ke sini, dan kami juga minta jangan tinggalkan kami. Jangan-jangan orang datang saya pergi, kan rugi saya. Ya Allah kirimkan ke tempat ini hambamu yang tulus dan ikhlas, ahli surgamu. Yang nggak ahli surga susah, mau nyumbang nggak jadi-jadi, alasan saja. Yang mungkin rekeningnya ditransfer nggak jadi-jadi, mobilnya macet. Sebabnya kami rindunya begitu. Yang bisa membantu harapan kami adalah ahli surga semuanya. Ya Allah jangan tinggalkan kami.